Halo, selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua sehat dan diberikan banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Bang, kenapa bang lama banget uploadnya bang? Maaf teman-teman, si Mimin ribet teman-teman, kerja mulu dia. Gue juga sih. Nah, tapi kita hadir teman-teman hari ini dengan si ZX25R. Nah, konten ini akan membahas masalah permanis ZX25R teman-teman. Jadi kita udah berhasil menginstal beberapa parts yang mendukung ZX25R ini agar lebih manis dan lebih ganteng teman-teman. Nah, video ini didedikasikan buat kalian yang lagi lukit-lukit parts apa nih yang bisa bikin motor kalian ganteng. Dan nanti di ending video akan gue jelaskan tentang opininya. Tentunya di video juga pasti ada tentang harganya teman-teman. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Prepare to die. Oke teman-teman Riox TV, kita bahas poin yang pertama, yaitu masalah karbon teman-teman. Yes, tentu saja karbon itu bagian paling mendukung banget, parts paling mendukung banget untuk motor kalian terlihat tambah manis. Namun Riox TV memilih 4 parts aja yang dibalut karbon atau yang diganti dengan bahan karbon teman-teman. Apa aja? Yang pertama ada si dashboardnya teman-teman. Kita memang memilih bagian dashboard karena dashboard itu penting banget kalau kelihatan karbon. Pentingnya gimana bang? Ya looknya jadi tambah seger, tambah manis, tambah kece. Kita sebagai penikmat yang ada di lagi ngendarain itu ngerasanya itu mewah banget teman-teman. Mewah teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Jadi asik aja dan lebih kelihatan ini tuh jos banget teman-teman. Itu yang pertama, jadi si dashboardnya. Yang bagian kedua, nah kalian bisa lihat di sini, ini bagian yang kisi-kisi sebelah sini, dia kayak semacam untuk keluarnya air scoop dan langsung nyambung sama bagian list atas sini dan bagian sini teman-teman. Nah, jadi satu parts dia itu langsung nyambung semua nih. Nah, jadi lebih kelihatannya itu hampir semua sisi yang warna hitamnya itu kelihatannya langsung udah kena karbon teman-teman. Tuh bagus. Untuk yang ketiga adalah di bagian sini teman-teman. Maaf, tangan kiri, ini tangan kanan. Di bagian sini itu masalah air scoopnya. Air scoopnya juga kita kasih karbon, tapi itu tempel teman-teman. Jadi ditempel karbon. Jadi bukan dibuat ya. Termasuk yang ini juga, ini original. Tapi dari dia ya originalnya, ini dilapis karbon. Kalau yang ini dashboard tadi itu murni dicetak. Jadi pakai fiber. Nah, ini yang ketiga air scoopnya. Yang keempat ada hagernya bagian belakang. Kalau ini nggak dilapis teman-teman, tapi itu benar-benar dicetak hagernya, jadi karbonnya itu dicetak. Jadi 4 parts yang diganti atau dibalut karbon dari motor ini adalah itu aja. Dashboard, terus bagian kisi-kisi ini, bagian air scoop bawah dan hager. Kenapa bang spakbornya enggak dan body atau apa? Kita memilih yang bener-bener kelihatannya itu pas teman-teman. Sebenarnya kita ada beberapa parts waktu itu sempat ngecek-ngecek lagi, mikir-mikir lagi, tapi udah kita pilih 4 ini dan ternyata pas ketempel justru part ini adalah yang paling pas banget dikarbonin teman-teman. Bang, itu ada loh bang yang bagian air scoopnya itu ditutup karbon. Kita kurang suka sih, kemarin udah cobain di bagian depan tapi wah kayaknya terlalu kebanyakan karbon juga nggak bagus. Jadi karbon itu memang akan terlihat elegan ketika ada nggak terlalu banyak ya kalau menurut gue. Tapi bang, motor balap semuanya dikarbonin ya, itu motor balap teman-teman. Kalau kita kan hanya penikmat misalkan kayak gitu ya, untuk mempermanis atau membuat ganteng cukuplah ini.
Jadi gue ulangin sekali lagi, siapa tahu teman-teman mau tahu banget nih, Bang, yang dilapis sama yang dibuat yang mana. Yang dilapis hanya bagian sini, yang kisi-kisi ini sepaket sama sini. Jadi kalian dapat standarnya udah dilapis. Jadi part standar kalian bisa disimpan. Terus kalau yang bagian air scoop segini bener-bener ditempel. Jadi dia lapis ya, ditempel. Nah kalau dashboard sama hugger bener-bener itu dibuat teman-teman, dicetak. Jadi tapi PNP banget, kayak kita ini bener-bener PNP. Dan kita bikinnya di K20 Speed Shop. Dan untuk harga satu paket yang seperti ini, harganya segini teman-teman. Itu poin yang pertama, permanis. Oke teman-teman Rex TV, sekarang kita lanjut di poin yang berikutnya, yaitu masalah rantai. Bang, emang rantai sama manis apa ngaruhnya bang? Nah, rantai, coba kalian lihat MotoGP teman-teman, pasti rantainya itu bersih-bersih. Jadi motornya itu kelihatannya seger, kelihatannya enak. Nah, rantai standar itu warnanya agak sedikit hitam, kalau nggak salah. Walaupun udah kita bersihin, kita rawat, ya gampang banget untuk jadi hitam. Terus kalau misalkan kita udah ganti gear, apalagi kayak punya Riox TV ini udah ganti gear dari WR350T, itu gearnya itu kelihatannya bersih banget, tapi rantainya kalau hitam gitu agak kurang jos teman-teman. Maka dari itu kita ganti rantainya pakai Eka Change dan kelihatannya itu keren banget karena rantainya itu warna gold. Jadi motor ini tambah clean, bersih, enak dilihatnya dan yahut banget. Nah untuk rantai ini harganya segini. Nanti akan gue jelaskan di opini gue untuk kesimpulan dari all parts ya. Oke teman-teman, kita lanjut di poin yang terakhir untuk mempermanis dan kelihatan gimana gitu motornya nanti. Nah, di sini ada bagian persiensian teman-teman. Yang pertama ada di cover gear depan dan yang kedua ada di link shock breaker. Nah, kenapa sih bang kok abang ganti kayak gitu? Ya, jadi gue itu memang suka banget sama warna yang ibaratnya itu senada sama motornya. Dan warna itu silver itu warna yang paling kalem banget bagi gue pribadi karena akan masuk ke berbagai macam warna motor gitu. Nah, tadinya ketika gue udah ganti rantai itu gue ngelihat bagian depan itu nyaris-nyaris gimana gitu, kayaknya harus diganti nih covernya. Oke, gue coba-coba sekalian gue ceritain ke teman-teman experience-nya nanti ketika pakai itu. Ya, akhirnya tampilannya lumayan B aja. Jujur B aja. Nggak usah ganti teman-teman harusnya. Itu nanti masuk di opini gue. Nah, namun berbeda halnya dengan masalah link bagian bawah. Itu keren banget teman-teman. Seandainya kalian pakai shock yang standar, itu juga akan kelihatan tambah bagus karena bagian hitamnya itu terlalu tebal. Sekarang kita ganti dengan yang ada aksen lubang tengahnya kayak gini, ini jadi kelihatan tambah manis dan tambah keren teman-teman. Jadi untuk harga dari Project One cover gear depan dan link untuk shock breaker untuk monoshock ZS25R adalah segini. Lumayan. Nanti akan kita bahas di opini gue terakhir. Kita let's go lanjut. Oke teman-teman Rex TV, kita lanjut ke poin yang terakhir yang kemarin sempat di komen-komen udah pada nanya, bang itu ganti anu ya? Iya, kita udah ganti teman-teman nih dan kita udah cobain. Sebenarnya kita penasaran banget apa bener sih omongan orang-orang modifikasi itu perlu ganti ini? Enggak, karena enakan standar ya. Apa masangnya salah? Enggak juga, udah pakai tenaga yang oke juga kok, masangnya nggak asal-asalan. Tapi bagi gue sih mending standarnya sih, karena kan kita harus ngeluarin duit sekitar harganya segini. Daripada itu mending kalian pakai standar aja karena nggak terlalu ini guna. Kita lanjut aja, let's go. Oke teman-teman Rex TV, udah semua masalah part permanisnya dan sekarang akan masuk ke sesi opini pribadi gue. Kita bahas dulu untuk masalah part karbon. Yes, part karbon bener-bener menyajikan hal yang berbeda di motor kalian. Motor kalian akan terlihat tambah elegan. Namun kalau masih ada parts yang lebih penting yang ingin kalian ganti, lebih baik yang penting dulu baru masalah karbon. Jadikan masalah perkarbonan ini poin terakhir dalam memodifikasi motor kalian. Itu. Terus yang kedua masalah rantai. Ya, rantai itu bagus banget dan kelihatan elegan banget kalau misalkan kalian udah ganti. Namun balik lagi, kalau budgetnya masih kurang-kurang dan masih jadi
problema kalian untuk yang mana dulu nih, mending utamakan masalah ban dulu teman-teman, atau masalah ya nabung untuk servis atau yang lain-lain dulu. Karena rantainya yang dari standar pun masih bagus dan nggak ada perbedaan kok pakai rantai ini sama rantai yang standar. Perbedaannya cuma di tampilan aja. Jadi kalau menurut gua no, mungkin bisa nanti aja. Jadi budgetnya pakai yang penting-penting dulu. Mending kalian nabung buat beli ban dulu. Sebenarnya bannya juga bagus bang, tapi ganti yang lebih bagus lagi kalau misalkan kalian niat untuk modifikasi. Lanjut ke poin berikutnya teman-teman, masalah persiensian nggak perlu sebenarnya. Kalau misalkan kalian udah puas dengan motor kalian sekarang, informasi yang kita informasikan dari pertama sampai akhir tadi, untuk kalian yang ingin mempermanis, ya dalam tanda kutip kalian udah punya tabungan untuk hunting barang-barang tersebut. Tapi kalau kalian yang nontonnya, wah kayaknya udah punya motornya tapi punya duitnya masih nabung gitu kayak gue pribadi gini, mending gak usah dulu teman-teman. Itu kalau tadi karbon paling akhir, ini paling akhir lagi, ntar aja teman-teman, karena nggak fungsi juga. Jadi kalau kalian ganti pun nggak ada performance yang nambah atau motor kalian enak juga nggak juga teman-teman. Mending kalian gunain buat ke bengkel untuk setup motor kalian, fitment kalian atau gimananya, daripada harus ganti itu, karena itu nggak ngefek sama sekali ke performance motor atau ke lain-lain. Oke teman-teman, yang terakhir masalah kopling dari Alto 1. Kalau opini pribadi gue nggak perlu ganti, tapi kalau kalian penikmat barang hedon ya silahkan diganti. Kenapa nggak perlu diganti? Karena gue ngerasa sama aja dan lebih nyaman pakai yang standar. Di yang standar juga kita udah dilengkapi fasilitas bisa ubah jauh dekatnya, dan kopling standarnya dari Kawasaki juga udah bagus banget, udah enteng. Jadi kalau pakai ini akan terasa lebih enteng lagi, jadi nggak nyaman, jadi enakan standar. Gua pun kemungkinan akan balik pakai standar. Jadi apa yang udah kita lakuin, kita ceritain, kalau nggak oke atau mau kita standarin, pasti kita jual biasanya di R20 second parts atau kita titip jual di K20 speed shop. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kita menceritakannya balik ke stylenya Ryox CV, jujur apa adanya, fungsi atau enggaknya kita ceritain. Yang jelas kenapa kita sendiri ganti, karena kita bener-bener penasaran dan pengen berbagi informasi ke teman-teman ganti ini tuh efeknya apa sih, enak gak sih atau gimana gak sih gitu. Jadi kalau kayak gini kan kita jadi sama-sama tahu, oh ternyata pas sudah dipasang jadinya tambah ganteng, tapi kayaknya prioritas terakhir deh. Oh ini ternyata wah enakan standar. Nah itu kita bener-bener cerita. Dan masalah rantai jujur ya tadi udah diulas juga, balik lagi ke kalian, kalau menurut gue sih enakan standar sebenarnya. Oke teman-teman Ryox CV, mungkin itu aja informasi hari ini yang bisa kita share ke kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah, dan support kita terus teman-teman ya. Terima kasih banyak yang selama ini udah dukung channel ini. Kita akan semaksimal mungkin berbagi informasi seputar modifikasi teman-teman. Sampai ketemu di video-video asik berikutnya. Dadah!